Sesaat lagi kita akan dengarkan dialog Ramadan bersama PCNU Kabupaten Rembang. Acara ini didukung oleh Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang. Rumah Sakit Bina Bakti Husada, solusi sehat untuk keluarga. Pinter repitikku. Untuk sengake ya orang usah ikut social distancing. Biar manusia saja yang ikut social distancing ya. Pak, kok belum siap-siap toh? Katanya mau nemenin ke rumah sakit. Loh, saya ingin bu nih. Bapak belum ada duit bu. Ini aja ayam-ayamnya baru bertelur bu. Opo toh Bapak iki? Kita kan bisa pakai BPJS Kesehatan, Pak. Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang juga melayani BPJS Kesehatan kok, Pak. Rumah Sakit Bina Bakti Husada berlokasi di Jalan Pemuda KM 4 Rembang. Terakreditasi Paripurna Bintang 5. Kami melayani peserta BPJS, umum, asuransi, dan perusahaan. Tersedia poliklinik spesialis anak, kebidanan dan kandungan, penyakit dalam, bedah umum, bedah tulang dan klinik konservasi gigi. Kelas rawat inap bervariatif, fasilitas ruang isolasi, NICU dan perina, CT scan 160 slice, USG 4 dimensi, rehab medik, MCU dan laboratorium, lengkap, bersih dan nyaman. IGD dan ambulan kami siaga 24 jam. Info lengkap 029569807777. Rumah Sakit Bina Bakti Husada, solusi sehat untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kerabat Radio Nur FM ingkang minulya, monggo saderengipun kawula ngaturaken acara dialog Ramadan wonten ing sonten menika. Langkung rumiyin sesarengan kawula dherekaken nglahiraken rasa syukur wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang keranten rahmat saha nikmatipun kula lan panjenengan sedaya wonten ing dinten menika, wonten ing sonten menika kula lan panjenengan sedaya dipun paringi kesehatan saha kawilujengan sehingga saged nindakaken siam wonten ing wulan Ramadan menika kanthi keadaan sehat boten wonten alang sekal menapa lan ugi saged midhangetaken Radio Nur FM wonten ing acara dialog Ramadan wonten ing sonten menika kanthi keadaan sehat boten wonten alang sekal menapa. Lan ugi salawat salam kita sakatur kunjuk dhateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun minad dunya ilal akhirah. Kerabat Radio Nur FM ingkang minulya, kesempatan sonten menika acara dialog Ramadan badhe kaaturaken dening panjenenganipun Bapak Kiai Haji Nur Hayat. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Darul Muhtadin Sumber Rembang. Lan wonten ing kesempatan sonten menika temanipun inggih menika zikir ingkang kaitanipun kalih kaifiyah hikmah saha adab utawi tata caranipun zikir. Kanthi menika monggo kita pirengaken sareng-sareng mauidhah saking panjenenganipun Rama Kiai Haji Nur Hayat. Monggo dhumateng panjenenganipun Kiai Haji Nur Hayat wekdal sepanggenan kasmanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'a. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima.
Kaum muslimin, pendengar setia Nur FM yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita oleh Allah masih diberi kesempatan untuk bisa menjalankan salah satu daripada perintah wajibnya, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah sampai saat ini kita telah memasuki hari yang ke-25 dan mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah. Amin. Diberi kemampuan oleh Allah. Amin. Dapat melanjutkan sampai ke akhir puasa. Bahkan kita bisa menjumpai Hari Raya Idul Fitri dengan penuh kesehatan. Amin. Dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, perkenankanlah kami untuk menyampaikan tentang masalah zikir. Perlu kita ketahui bersama bahwa zikir ini adalah salah satu ibadah yang oleh Allah disebutkan wala zikrullahi akbar. Sungguh berzikir kepada Allah ini adalah al-akbar, termasuk ibadah yang besar. Adapun kaitannya dengan masalah berzikir, kita sudah tidak perlu meragukan lagi bahwa ibadah zikir ini adalah salah satu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada ayat di atas tadi, yang bunyinya yaitu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha, ingatlah kalian semua kepada Allah, berzikirlah kalian semua kepada Allah, dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan siang. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah Allah. Ketika kita semua selalu berzikir kepadanya, apa janji Allah? Yusalli alaikum, Allah akan memberikan rahmat kepada kita semua. Bayangkan, kita semua nanti masuk surga, amin Allahumma Amin. Tidak karena amal ibadah kita. Bahkan Rasulullah sendiri masuk surga juga tidak karena amalnya. Semuanya itu atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa malaikatuhu, orang-orang yang berzikir juga akan mendapatkan sholawat dari malaikat. Dari malaikat bentuknya apa? Tak lain adalah bentuknya berupa doa. Doa. Kita tahu bahwa malaikat adalah hamba Allah yang paling taat. Kita husnudzon, setiap doa malaikat insya Allah ijabah. Allah memberikan rahmatnya. Malaikat mendoakan orang-orang yang berzikir. Tujuannya apa? Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, supaya Allah mengeluarkan kita semua dari kegelapan, dari kejahilian, dari ketidaktahuan apa-apa, ilan nur, menuju ke terang benderang, yaitu cahaya Islam. Wa kana bil mu'minina rahimah, dan Allah sangat-sangat mencintai orang-orang yang beriman. Dari dauh tadi dapat kita simpulkan sudah pasti bahwa zikrullah ini adalah suatu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat lain juga menyebutkan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Lagi-lagi perintah zikir ni bil ghudwi wal asal, di awal yusolli, di awal bukrota wa asila, yang artinya adalah pagi dan petang. Sebagian mufassir menafsirkan bukrotan ini adalah waktu pagi. Waktu pagi ini memasukkan waktu subuh dan zuhur, sedangkan wa asila, waktu petang ini memasukkan waktu zuhur, waktu asar, maghrib dan isya. Ini mengisyarahkan bahwa zikir dibanding ibadah-ibadah yang lain sangat-sangat berbeda. Artinya apa? Perintah zikrullah ini perintah langsung dari Allah.
Zikrullah sendiri ini tidak mengenal batasan-batasan, baik batasan waktu maupun kadarnya. Lain dengan ibadah selain zikir. Sholat misalnya, kita tahu sholat duhur umpamanya, ambil contoh sholat duhur. Sholat duhur itu seberapapun cinta kita kepada sholat duhur, sudah pasti ada mikdarnya, ada kadarnya, hanya 4 rakaat. Tidak boleh kita serta-merta terlalu cinta dengan sholat, kemudian sholat duhur 10 rakaat. Ini salah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berzikrullah. Karena zikrullah ini adalah salah satu ibadah yang tidak ada mikdarnya, tidak ada kadarnya, dan tidak ada batas waktunya, lain dengan ibadah-ibadah yang lain. Kaum muslimin, pendengar Nur FM yang dirahmati Allah, kita semua tahu, kita semua harus memahami kenapa zikrullah ini tidak ada batasan waktu. Kita harus menajari bahwa al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian datangnya secara sporadis. Kematian datangnya secara tiba-tiba. Dan khusus zikrullah ini tidak ada batasan waktu. Ini hikmah yang ada di dalam perintah ini adalah ketika kita semua selalu berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, siang, malam, bahkan nafas kita pakai untuk berzikrullah. Ini besar kemungkinan di saat-saat ajal menjemput kita dalam posisi zikrullah. Dan kita tahu Rasulullah Muhammad SAW pernah mendawuhkan, "Qila ya Rasulullah, ayyu amalin afdal?" Qala antamuta walisanuka rotbun bidzikrillah. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, amal apakah yang lebih utama ya Rasul?" Rasul menjawab, yaitu ketika kalian semua mati, hendak mati sementara lisanmu basah karena zikrullah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah sirriyah atau rahasia kenapa ibadah-ibadah lain itu ada batasan waktu, ada batasan kadarnya, tetapi zikrullah ini tidak ada batasan waktu sama sekali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sementara bagaimanakah cara kita berzikir, atau bagaimanakah tata cara kita berzikir sesuai apa yang dimaksud agama? Kita tahu di dalam surah Al-A'raf disebutkan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asar wa la takum minal ghafilin. Kaifiyah atau cara kita berzikir ini disebutkan atau ditunjukkan oleh kitab suci, yaitu wadhkur rabbaka, berzikirlah kepada Tuhanmu, fi nafsika, di dalam hatimu, tadarruan, dengan merendahkan diri, wa khifatan, dan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dunal jahri minal qawli, dan dengan tanpa mengeraskan suara. Jangan terlalu keras, bil ghudwi wal asal, pada waktu pagi dan petang. Wala takum minal ghafilin. Janganlah kalian semua termasuk orang-orang yang lupa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa kaifiyah atau cara zikir menurut versi Al-Quran tak lain adalah kita lakukan dengan cara tadarru', merasa bahwa kitalah orang yang paling hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita merasa lebih pandai, lebih pintar, lebih kaya, lebih ganteng, lebih cantik, dan lain sebagainya. Jangan sampailah, karena itu adalah bentuk ketakaburan. Bahkan merasa lebih, pengandaian merasa lebih ini, sekalipun kita nisbatkan dengan orang yang dilaknat Allah sekalipun, ini juga termasuk bentuk ketakaburan. Man ro'a ana nafsau a'zama min fir'auna faqad adharal kibra. Barang siapa meyakini bahwa dirinya lebih mulia daripada Fir'aun,
maka dia betul-betul memperlihatkan, menampakkan ketakaburnya. Naudzubillah, naudzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di ayat tadi juga kita harus hati-hati dalam hidup. Jangan sampailah kita ini sampai ghaflah an dzikrillah, sampai melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, zikrullah ini sangat-sangat dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kenal batas dan waktu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sementara hikmah-hikmah daripada zikrullah ini sangat-sangatlah banyak sekali. Kalau kita sebutkan, antara lain dari ayat tadi dapat kita simpulkan, yang pertama, Allah akan mengeluarkan pezikirnya, orang yang dawamu zikir, dari kegelapan menuju cahaya keislaman. Liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur. Kemudian di surah Al-Ahzab juga disebutkan faedah atau hikmah daripada zikrullah adalah orangnya, pezikirnya, orang yang mudawim zikrullah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu perkara, salah satu perkara yang sangat-sangat kita tunggu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Ahzab, wadz-dzakirina Allaha katsira wadz-dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang laki-laki dan perempuan yang selalu berzikrullah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan sediakan mereka ampunannya, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Baqarah pun disebutkan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kalian semua, ingatlah kalian semua kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian semua. Washkuruli wala takfurun, dan janganlah kalian mengkufuriku, dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian mengkufuriku. Ini para mufasir ini menjelaskan fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kalian semua kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Fadhkuruni bidu'a, ingatlah kalian semua dengan berdoa, memohon kepadamu, adzkurkum, niscaya saya akan mengingatmu dengan mengabulkan doa-doamu. Fadhkuruni bil istighfar adzkurkum bil maghfirah. Ingatlah kalian semua dengan beristighfar, maka akan selalu mengingat kalian dengan memberikan ampunan. Dan seluruh bentuk ketaatan ini pada dasarnya adalah zikrullah, karena pada dasarnya berzikir kepada Allah ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada zikrul lisan, ada zikir dengan lisan. Kemudian wa zikrul qalbi, kemudian ada zikir dengan hati. Yang ketiga adalah zikrul arkan, berzikir dengan seluruh anggota tubuh. Berbicara dengan zikir, sekali lagi, zikir ini sebetulnya beda dengan membaca. Semuanya itu, perbedaan itu hanya terdapat ketika kita berniat. Yang membedakan itu adalah niat. Jika kita berniat berzikir, walaupun dalam bentuk bacaan, ini juga termasuk zikrullah. Kaum muslimin pendengar Nur FM yang dirahmati Allah, berzikir sebetulnya itu terbagi menjadi 3. Zikrul lisan ini terbagi menjadi 3. Ada zikrul jahr, yaitu zikir dengan keras. Ini bentuknya bagaimana? Kita berzikir, lisan kita bersuara, dan orang di sekitar kita mendengarkan apa yang kita suarakan. Ini adalah bentuk zikrul jahr. Sementara zikrul sirri ini adalah lisan kita mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, sementara hanya telinga kita yang mendengarkan ucapan kita. Ini adalah zikrul sirri. Sementara zikrul khafi ini adalah lisan kita tidak bergerak, akan tetapi
ataupun mungkin lisan kita gerakkan, tapi dengan tanpa timbul suara. Ini zikrul khafi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian hikmah atau manfaat zikir berikutnya adalah mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga di samping itu, yang jelas berzikir ini dapat menenangkan hati, sebagaimana yang didauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul innallaha yudhillu may yasha wa yahdi ilaihi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, innallaha yudhillu may yasha, sesungguhnya Allah akan menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki. Wa yahdi ilaihi man anab, dan Allah akan memberi hidayah kepada siapa saja yang mau kembali kepadanya, yang mau bertaubat kepadanya. Siapa yang dimaksud Allah? Orang-orang yang mau kembali, yaitu alladzina amanu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang hidupnya dalam keoptimisan, orang-orang yang selalu optimis akan janji-janji Allah. Wa tatma'innu qulubuhum, dan orang-orang beriman yang hatinya selalu tenang. Ketenangan hati orang-orang mukmin karena apa? Bizikrillah, sebab berzikir kepada Allah, hanya berzikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikrullah hati akan menjadi tenang. Demikianlah kira-kira sedikit paparan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Kiai. Sebelum kita lanjutkan, kita jeda sebentar ya. Nanti kita berbincang-bincang lagi tentang bagaimana tadi sudah banyak yang sudah disampaikan oleh Kiai, ada cara-cara zikir yang sudah disampaikan oleh Kiai. Tapi nanti bisa dijelaskan yang lebih jelas karena biasanya mungkin itu banyak orang yang belum kalau hanya dalam merendahkan hati itu seperti apa, rasa takut. Nah, itu nanti dipun jelaskan oleh Kiai. Iya, baik. Kita jangan kemana-mana dulu, tetap di 88,5 Radio Nur FM. Terima kasih. Masih dalam acara Dialog Ramadan bersama PCNU Kabupaten Rembang. Acara ini didukung oleh Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang. Rumah Sakit Bina Bakti Husada, solusi sehat untuk keluarga. Ya, terima kasih untuk kerabat Radio Nur FM yang masih di gelombang 88,5. Kita lanjutkan lagi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kiai Nur Hayat bahwa tata cara zikir kita kepada Allah itu di dalam hati dengan merendahkan diri, dengan rasa takut dan tidak keras-keras. Ini coba dipun jelasaken kanthi ingkang langkung gampil ingkang saged dipun tampi kalih kita kaum awam menika ya. Iya. Keranten di torekoh itu juga ada yang torekoh itu zikirnya pakai jahr atau bagaimana lah. Kalau ada yang sirri, tadi juga sudah disampaikan oleh Kiai bahwa zikir itu ada 3, bil lisan, bil qalbi, wa bil arkan. Itu coba nuwun sewu dipun jelasaken malih ya. Ya baik, terima kasih ya. Saya mulai dari zikir ya dengan secara sirri ya, dengan secara sirri. Tadi saya sebutkan zikir sirri itu adalah ketika zikir lisan loh ya, lain dengan zikir arkan dah lain, zikir qalb dah lain. Ini yang saya sebutkan adalah zikir dengan lisan kita. Zikir dengan lisan kita, yaitu dengan apa? Dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan tahmid, tahlil, takbir, sholawat Nabi dan seluruh kalimah-kalimah thayyibah. Ini kita bisa pakai untuk berzikir. Cuman perlu digarisbawahi, semua al-madhkur yang dipakai untuk untuk zikir ini semuanya sebaiknya harus digurukan dengan ahlinya, yaitu para ulama. Itu terutama misalkan kan sering kita dengar
di sekitar kita itu banyak sekali yang melafadzkan la ilaha illallah. Itu kadang-kadang mereka mengucapkan la ilaha Allah. bukan Allah, bukan lam zalalahnya itu, tapi menjadi wawu. La ilaha illallah. Nah, ini sangatlah sangatlah fatal. Oleh karena itu yang paling pertama yang harus dilakukan adalah sebelum kita berzikir adalah lafaz kita itu sudah benar betul. Berarti La juga ilaha. kalimat itu juga harus benar ketika membaca. Harus benar. Karena seluruh peribadatan kita ini harus memenuhi tiga unsur ilmu. Itu unsur ilmu syar'i, bagaimana kita melafadzkan la ilaha illallah dengan benar. Bagaimana kita mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim dengan benar. Menurut versi fikih atau versi syariah ini. Harus ini. Sebab malam yakun lahu syaikhun fa syaikhahu syaitan. Barang siapa yang tidak memiliki guru, maka gurunya ini syaitan. Jadi harus benar dulu. Nah, baru setelah benar, nah, bagaimana cara kita itu zikru sirri, tak lain adalah seperti tadi, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Lisan kita berucap, telinga kita dengar, dan orang di sekitar kita ini tidak mendengarkan suara kita. Ini dzikru sir. Sebagaimana kita sholat, ada bacaan-bacaan wajib yang mesti harus, tidak boleh tidak. Seperti Fatihah, ini harus kedengaran. Bahkan sebagian ulama itu ittifaq, ya bacaan-bacaan wajib dalam sholat ini harus dengan sir itu lisan kita membaca, kemudian telinga kita mendengarkan. Perlu saya jelaskan juga, beda ya. Kalau zikir itu ada 3. Satu zikir, ada zikir sir, ada zikir jahr, ada zikir khafi. Sir itu lisan kita membaca, telinga kita mendengarkan. Orang lain tidak. Jahr, lisan kita mendengarkan, telinga kita mendengarkan, orang di sekitar kita dengar. Itu jahr. Terus khafi, lisan kita itu hanya qomat kamit, tapi nyaris tidak bersuara sama sekali. Nah, ini zikrul khafi bil lisan. Beda dengan bacaan. Nek membaca itu, kalau membaca itu hanya ada 2. Ya. Membaca itu hanya 2. Satu dengan jahr, yang kedua dengan sir. Tidak ada membaca khafi, itu enggak ada. Berarti namun saya Kiai, termasuk tadi yang sudah disampaikan oleh Kiai. Paling penting berarti termasuk karena pertama kali kita berzikir itu dengan secara syar'i, berarti kita harus berguru dulu. Nah, karena bacaan zikirnya yang harus digurukan. Iya, harus benar dulu. Berarti bukan hanya bacaan juga kemungkinan, karena banyak sekali dari orang-orang itu katanya beliau juga mengikuti torekoh, tapi torekohnya itu kayaknya tidak muktabaroh, seperti itu Kiai. Ini bagaimana? Karena kemungkinan kalau tidak ada gurunya yang musal-sal sampai Kanjeng Nabi itu nanti fasaihu syaitan itu tadi. Betul. Ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa yang paling aman untuk kita berzikir ini adalah dengan bacaan sholawat. Karena bacaan sholat itu bacaan yang paling aman. Entah kita pakai untuk riak-riaan, pamer-pameran, ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Dengan dalam keadaan apapun sholawat ini sangat-sangat baik. Karena bagaimana? Karena Rasulullah itu memang patut untuk kita pamer-pamerkan. Untuk kita siarkan di sekitar kita. Bahkan di min husaniyah itu sebetulnya itu tidak hanya berzikir dengan sholawat yang dalam konteks aman dari riya dan lain sebagainya. Sebetulnya mengagungkan asma Allah ini pun dalam segala tempat itu tidak ada istilah pamer. Bahkan orang yang merasa malu karena berzikir, zikir kok malu. Nah, ini bagaimana? Ini termasuk mimbabil ibra, termasuk orang-orang yang sombong ini. Wong Allah itu memang perlu kita agungkan dan perlu kita siarkan. Ya kita tahu bahwa tetangga sebelah itu aja
ya yang main sepak bola begitu masuk ya terus ya toh ya terus menyentuh. Nah, ini itu merefleksikan keagungan Tuhan mereka. Lah kenapa kita tidak? Nah, ini loh. Adapun kaitannya dengan bagaimana mereka yang tidak berguru dalam berzikir, itu memang sebaiknya kita harus berguru. Kecuali memang bacaan sholawat ini memang tidak perlu kita gurukan, yang penting bisa membaca dengan benar, ya, terus kemudian kita refleksikan, kita aplikasikan dalam kehidupan nyata, ini sudah luar biasa. Berarti sangat istimewa itu Kiai. Kalau zikir sholawat tidak perlu pakai guru-guru. Yang penting kita membaca sholawat menunjuk. Artinya gini, tidak berguru ini bukan berarti terus kita tidak ngaji lafadznya. Ya harus tetap mengkaji lafadznya. Karena saya maksud dalam konteks guru itu adalah zikir-zikir selain sholawat ini sepatutnya digurukan, diibarkan. Ada guru yang musalsal sampai Rasulullah. Jangan sampailah kita berzikir la ilaha illallah la ilaha dengan tanpa guru mursyid, itu jangan sampai kalau bisa. Kalau hanya sekedar ingin zikir dan nggak mau masuk ke zikir yang muktabar, yang diguru-gurukan sampai Rasulullah, ya zikir sholawat aja yang paling aman. Gitu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada banyak dawuh yang mendawuhkan ada berapa dawuh yang mendawuhkan man asbaqun nasi ilal jannah qala aktsarukum alayya sholatan. Ya Rasulullah, siapa toh yang paling dahulu masuk surga? Rasulullah menjawab, yaitu yang di antara kalian yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ini termasuk pentingnya kita zikir, berguru dengan zikir itu. Berarti kalau di torekoh itu supaya kita tidak itu ya Kiai, tidak mudah terpleset itu. Betul, sangat betul sekali. Ya, sangat betul sekali ya. Karena memang rawan gitu kan. Iya. Oh iya, pokoknya lafaz-lafaz selain sallallahu ala Muhammad ini sepatutnya kita gurukan gitu. Agar orang yang berzikir dengan guru itu laksana burung yang kedua sayapnya ini lengkap. Dan orang-orang yang berzikir dengan tanpa digurukan ini laksana burung yang tanpa ada sayapnya. Ini dapat kita bayangkan, karena perjalanan kita ini akan jauh. Perjalanan kita nanti akan jauh. Ya, kita tahu bahwa ad-dunya bahrun amik. Dunia ini adalah ibarat lautan yang sangat-sangat dalam sekali. Qad gharaqa fihi nasun katsirun. Sungguh telah banyak sekali manusia-manusia yang tenggelam di dalamnya. Nah, inilah oleh karena itu, karena perjalanan kita ini akan jauh sekali, ya. Alangkah baiknya berzikir itu digurukan agar kita itu seperti burung. Burung itu kalau sayapnya lengkap, fa insyaallah akan lebih cepat sampai ke tujuan. Tapi sebaliknya, burung itu dengan tanpa sayap, tidak bisa kita bayangkan umur kita ini hanya berapa toh? Hanya sedikit. Sementara perbekalan yang harus kita cari sangat-sangatlah banyak sekali. Oleh karena itu tadi saya sebutkan berzikir itu dalam segala suasana, bahkan sampai di dalam WC. Di dalam WC, semua tempat, dalam keadaan suasana apapun, di WC bagaimana zikir kita? Zikir kita bil qalb, dengan hati. Jangan sampai dibaca. Nah, itu. Nah, suasana manusia pada umumnya itu kalau tidak dalam suasana taat, pasti dalam suasana maksiat. Kalau tidak dalam suasana taat dan maksiat, pasti dalam suasana nikmat. Kalau enggak taat, maksiat, nikmat, dalam suasana syiddah, rekoso atau kangelan. Nah, ini semua keadaan kita ini sangat-sangat dianjurkan oleh Allah untuk selalu berzikir. Karena itu tadi, benang merahnya adalah al-mautu ya'ti baghtah. Kematian itu datangnya secara sporadis, secara spontanitas. Nah, ketika kita seluruh waktu kita isi untuk zikrullah, sangat-sangat mungkin di akhir hayat kita, di akhir kehidupan kita sempat berzikrullah, dan itulah dan akan menjadikan kebahagiaan kita yang sangat-sangat luar biasa. Kira-kira begitu. Lalu nuwun sewu Kiai, kalau kita bagaimana sih kita caranya bisa berzikir dengan merendahkan diri? Itu merendahkan diri itu seperti apa itu Kiai?
Ya baik, Ya, Pak. Ini pertanyaan yang sangat-sangat baik sekali ya. Itu semua harus melalui latihan yang nggak henti-hentinya ya. Oleh karena itu bermula kenapa kita selama ini kita tidak bisa tadarru, tidak bisa NDP, karena kerasnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita agar kita menjadi orang-orang yang lembut hatinya, menjadi orang-orang yang ketika mendengarkan ayat-ayat Allah minimal itu dapat tertekun, syukur-syukur bisa menangis. Ini bagaimana? Ada satu tip yang mana ini insya Allah akan menggiring kita, hati kita akan menjadi rokok atau tipis, atau kita mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Itu bagaimana? Ada satu dawuh yang sering kita dengar bahwa tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati sanatin. Wa fi riwayatin ada yang mengatakan sittina, wa fi riwayatin ada yang mengatakan sab'ina sana. Ya, berfikir atau fikir, menggunakan fikir kita. Ya, menggunakan afidah kita. Afidah itu perpaduan antara hati dan otak kita. Ya, berfikir 1 saat. Ada yang mengatakan 1 jam. Ini lebih baik daripada ibadah 1 tahun, 60 tahun, atau bahkan 70 tahun dengan tanpa bertafakur. Ini sangatlah logika sekali. Karena apa? Ibadah sesaat yang disertai dengan tafakur. Contoh misalkan, ketika kita mentafakuri ayat Allah yang ada di tubuh kita ajalah. Coba kita mentadaburi betapa mata kita. Kalau kita melihat casing mata kita itu tak ubahnya seperti setin, betul kan? Yeah. Seperti setin. Tapi alangkah luar biasanya, bentuknya seperti setin, bulat. Tapi ketika kita pejamkan kita tidak tahu indahnya dunia, cantiknya dunia. Tapi sebaliknya ketika mata kita buka, kita tahu keajaiban dunia. Dan terus kita pikir, unsurnya apa ya? Ya, kita kira-kira kita membuat bisa enggak? Ya, kita giring ke sana, fikir kita giring ke sana. Gitu. Sementara kita itu bisa membuat patung, ya bentuknya sama, tapi ya kita tahu apalah itu patung. Gitu. Matanya sama mungkin, tapi fungsinya tidak bisa sama. 1 mata aja. Mohon maaf, ini andai kata 1 mata kita diambil oleh atau diminta oleh orang lain, misalkan mau dibeli, kira-kira Anda mau minta harga berapa kira-kira? 1 miliar boleh? ya, nggak boleh kan? Nggak boleh. 2 miliar nggak boleh? Atau mungkin dunia seisinya? Ya, mungkin nggak boleh juga. Lah. Setelah kita mentadaburi 1 ayat mata aja, kita terus bagaimana unsurnya apa? Kok bisa? Kalau dibuka bisa lihat indahnya dunia. Kalau dipejamkan kita nggak bisa lihat apa-apa. Terus unsurnya apa? Ya. Nah, terus akhirnya yang jelas akal manusia jelas tidak akan menemukan. Ketika kita tidak menemukan unsur mata itu, bagaimana cara membuat agar bisa melihat seperti mata ciptaan Allah? Setelah kita itu sudah susah payah, nggak mungkin. Kemudian kita tahu betapa Allah itu maha agung, betapa Allah itu maha dahsyat. Nah, sehingga kita menyadari bahwa seluruh perintah Allah ini adalah sesuatu yang paling harus kita pentingkan, harus kita kedepankan. Dan seluruh perintah dan seluruh larangan-larangannya, semua larang-larangannya harus kita meyakini bahwa seluruh larangannya adalah haqarah atau kehinaan belaka. Berarti sampai sejauh itu nggih Kiai, kalau kita memaknai tentang merendahkan diri kita zikir kepada Allah itu. Iya itu. Karena sering kali orang katanya dia itu berzikir Allahu Akbar bukan untuk zikir, tapi malah demo itu juga itu seperti itu Kiai. Iya. Maka dari itu. itu lesannya berzikir tapi hatinya ghaflah. Dan ini hati-hati loh. Ketika hati itu ghaflah, itu ancamannya luar biasa. Kita tahu walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi
lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ya, yang perlu kita garis benang merah adalah itu ulaika humul ghafilun. Mereka itu yang dinisbatkan seperti binatang ternak, bahkan lebih hina daripada ternak. Ternak itu termasuk binatang yang hina karena apa? Pekerjaannya hanya makan, minum, dan menuruti syahwatnya. Apakah mungkin kita seperti itu? Ya, tidak mungkin. Tidak. Karena kita mempunyai fikir. Dan itu kita bisa lebih hina daripada binatang. Karena apa? Binatang aja itu bisa memilah dan memilih mana makanan yang bermanfaat bagi kita, bagi hewan itu sendiri, dan mana yang tidak bermanfaat. Sementara kita ini sama sekali diberi hati, tidak dipakai untuk memahami ayat Allah, diberi telinga, tidak dipakai untuk mendengarkan ayat, diberi mata, tidak dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah. Lebih hina daripada ini semakin seru ini Kiai. Nuwun sewu, ini semakin seru, tapi ini kita jeda sebentar ini. Terima kasih. Kita jeda sebentar dan kita teruskan nanti karena ini pembahasannya lebih seru ini. Terima kasih. Terima kasih. Masih dalam acara Dialog Ramadan bersama PCNU Kabupaten Rembang. Acara ini didukung oleh Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang. Rumah Sakit Bina Bakti Husada, solusi sehat untuk keluarga. Kerabat Radio Nur FM yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi ke 88,5 Radio Nur FM Rembang. Tadi kita teruskan lagi Kiai. Itu kayaknya lebih seru tadi pembahasannya. Yang ghaflah tadi. Yang seperti kal an'am itu. Coba dipun jelasaken malih Kiai. Terima kasih para pendengar Nur FM semua saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan kenapa kita bisa ghaflah ketika lisan kita berzikir sementara hati dan otak kita ini ghaflah. Oleh karena itu seperti apa yang dikatakan oleh tadi bahwa banyak sekali yang Allahu Akbar tapi malah membakar gitu. Ya, Allahu Akbar yang satu itu malah menjawab Allahu Akbar walillahil hamd. Ini sama-sama muslim ini. Ini karena mereka itu ghaflah. Ghaflah karena apa? Mereka tidak mengetahui betapa apa yang dilakukan ini adalah suatu kehinaan yang sangat-sangat merugikan orang lain. Kita tahu bahwa al-muslimu man salimal muslimu mil lisanihi miyadihi walisani atau mil lisanihi wayadihi. Dari barometer orang Islam yang sebenarnya itu yang bentuknya bagaimana, ini harus kita tahu. Sudahkah kita itu Islam? Ini harus kita tahu. Adalah orang Islam adalah man salimal muslim, itu orang Islam lain itu terselamatkan dari lisan dan tangan kita. Atau kemungkinan itu karena kaifiyah atau cara-cara dia berzikir itu yang tadi disampaikan oleh Kiai sejak awal, berguru itu mungkin tidak ada gurunya itu gitu. Sangat-sangat bisa, sangat-sangat mungkin ya. Karena orang yang tidak pernah mentafakuri keagungan Allah itu jelas hatinya pasti akan keras. Ini. Ya. Oleh karena itu tafakur ini sangat-sangatlah perlu, apalagi di 10 terakhir bulan Ramadan inilah. Ini segmen yang paling menarik adalah di 10 akhir bulan Ramadan. Apa yang dilakukan Rasulullah paling banyak? Rasulullah itu hampir nggak pernah pulang. Karena apa? Karena i'tikaf. Dan di dalam i'tikaf sudah biasa yang dilakukan adalah bertafakur. Di dalam tafakur, di dalam keheningan, di dalam kekosongan, di dalam luasnya medan tafakur ini, di situ kita bisa tahu betapa Allah itu Maha Agung dan betapa hinanya kita. Contoh lagi yang paling mudah kita pahami, telinga kita aja lah. Telinga itu bentuknya hanya gitu-gitu aja. Tapi ketika kita tutup, kita nggak mendengarkan apa-apa. Ketika kita buka, ada campur sari, tahu-tahu sikil kita, kaki kita ini gerak-gerak, kita mendengarkan. Terus yang perlu kita pahami, unsurnya apa ya kok bisa mendengarkan? Setelah terus kita otak-atik, akhirnya nggak ketemu juga.
terus kemudian kita sampai finish atau sampai titik fikir yang terakhir, yaitu kita menemukan azamiyahnya Allah. Azamahnya Allah Subhanahu wa taala. Semut aja contoh lagi. Semut tuh semut merah itu, semut londo kalau kita orang-orang mengatakan semut londo. Itu kecilnya seperti apa? Tapi sudahkah pernah kalian merasakan disengat semut londo? Gitu? Betapa dahsyatnya, betapa sakitnya, luar biasanya. Terus yang perlu kita pikir, lah iya semut seperti itu, kecilnya seperti itu, ototnya seperti apa, tenaganya seperti itu. Terus kita pikir terus satu ayat Allah, jangan berpaling ke ayat yang lain. Ya, satu ayat Allah kita pikir dulu. Ya, dan yang pasti ya di ujung fikir kita adalah kita menemukan Masya Allah, Subhanallah. Itulah yang akan menjadikan hati kita lunak sehingga kita akan menjadi orang yang selalu marhamah, cinta kepada sesama. Jangankan sesama manusia, bahkan dengan makhluk Allah yang berbentuk binatang atau bahkan hewan dan seluruh tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, mestinya Islam datang dan kita masuk bagian daripada Islam itu, mestinya rahmatan lil alamin, bukan malah merusak alam sekitar kita. Kira-kira begitu. Oh, itu berarti sudah termasuk zikir bil qalbi nih kok ya. Tadi bil lisan, lalu berarti yang sudah disampaikan Kiai tadi berarti termasuk itu bagian zikir bil qalbi. Betul. Lalu iya, betul. Selanjutnya kalau kita cara zikir yang ketiga bil arkan itu seperti apa itu Kiai? Terima kasih ya. Ini juga menarik sekali. Sebetulnya pada dasarnya poinnya lisan itu adalah untuk berzikir. Ada 3 zikir tadi yang saya sebutkan, ada zikrul sir, ada jahr, ada khafi. Sementara kalau hati, ya, hati ini mestinya zikirnya berarti zikrul qalb. Itu akhfa, lebih samar, lebih tidak tahu. Lah, amalan-amalan hati itu apakah hanya mentadaburi kalimah-kalimah thayyibah seperti Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lisan kita berucap, hati kita menerjemahkan, apakah itu aja? Enggak, banyak sekali. Termasuk sifat-sifat yang mahmudah ini perlu kita terapkan. Bagaimana ketika kita mendapatkan musibah, sabar itu juga zikrul qalb. Sabar ketika mendapatkan musibah gitu, zikrul qalb. Itu bagian dari zikrul. Ada sabar, ada ikhlas, ada khusyuk gitu. Terus ada termasuk tidak sombong. Ini juga termasuk amalan-amalan hati, zikrul qalb. Ya, termasuk tidak sum'ah gitu. Tidak hubur riyasah, ya, cinta mencintai kedudukan. Tidak sum'ah, tidak ingin diperdengarkan oleh orang lain, tidak riya. Ini semuanya adalah zikrul qalb atau amalan-amalan hati. Artinya pendek kata, tadi saya sebutkan, seluruh ketaatan yang kita lakukan, ya, baik apa yang dilakukan oleh lisan kita, apa yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita, dan apa yang dilakukan oleh hati kita, yang baik-baik, juga yang peninggalan-peninggalan kemungkarotan, kemaksiatan, itu semua adalah berbentuk zikrullah. Seluruh kebaikan ini adalah pada dasar adalah zikrullah. Oleh karena zikir itu adalah pokok, zikir itu adalah asal. Oleh karena itu kata-kata mangkola la ilaha illallah, mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di penghujung hayat, di penghujung kehidupan di dunia ini dengan berucap la ilaha illallah dakhalal jannah, maka betul-betul akan menjadi ahli surga. Ini tidak hanya mereka yang berucap, tapi au ma fi maknahu, atau apa-apa yang terkait dengan makna atau implementasi daripada la ilaha illallah itu sendiri. Artinya apa? Segala bentuk ketaatan yang kita lakukan, segala bentuk kemaksiatan yang kita tinggalkan, ini adalah bentuk aplikasi daripada makna la ilaha illallah. Oleh karena ketika kita mau berangkat, misalkan berangkat mencari rezeki nafkah, ya mencari nafkah, ya kita niatkan karena mencari ridho Allah, dan di tengah jalan kita meninggal, apakah itu sudah tidak termasuk makna la ilaha? Bukan hanya mengucapkan, tapi justru merealisasikan, merefleksikan daripada makna la ilaha illallah sendiri. Oleh karena itu saya berhusnudon, siapa saja yang meninggal dalam kebaikan, ini insya Allah meninggalnya husnul khotimah, karena masih dalam lingkup bingkai atau makna
atau implementasi daripada makna la ilaha illallah itu kira-kira. Ya. Lalu yang selanjutnya itu adab. Apakah itu ada tata cara tersendiri Baik, ini berzikir itu loh, Ki? iya. Ini sangat luar biasa sekali ya. Ini berbicara adab ya. Memang Al-Quran itu tidak menyebutkan secara terperinci, secara detail. Tapi dapat kita simpulkan bahwa sebaik-baik perzikir ini sebaiknya adalah dalam keadaan berwudu, ini jelas. Berwudu. Dan sebaik-baik berzikir ini adalah hati kita interpaut ke arah kiblat. Kalau bila perlu kita hadapkan ke kiblat, ke arah kiblat. Ya. Terus kemudian termasuk adab-adab berzikir, kita gunakan waktu-waktu yang mustajabah. Ya, seperti hari-hari Jum'ah, malam Idul Fitri, Idul Adha, malam nisfu Sya'ban, ya malam 10. Ini lebih kita prioritaskan daripada hari-hari yang lain. Ini. Sementara adab-adab yang lain ini tentunya mestinya andekan perzikir ini digurukan ini dalam thoriqoh ini sangatlah banyak sekali untuk kita sebutkan di sini dan tidak mungkin. Tapi secara umum berzikir yang terpenting sebaiknya etikanya kita dalam keadaan mempunyai wudhu. Gitu, kira-kira begitu. Berarti minimal kita kalau mau berzikir apa saja lah, mau zikir itu tadi banyak caranya banyak sekali kita caranya, minimal itu harus berwudu, kita menghadap ke kiblat, dan kita mencari waktu atau hari-hari yang mustajab, sehingga saged mempengaruhi berpengaruh baik di dalam hati kita dan doa kita selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerabat Radio Nur FM yang dimuliakan oleh Allah, niki karanten waktu nipun sampun niku nggih. Niku Kiai dados. Terima kasih Kiai atas apa yang sudah disampaikan. Semoga kita semua kerabat Radio Nur FM kita bisa berzikir setiap saat sehingga kita tetap diberikan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kita selalu berzikir sehingga kita diberikan ketenangan hati, ketenangan jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita menghadapi masa pandemi seperti ini, kalau kita tetap berzikir kepada Allah, kita akan tetap diberikan ketenangan oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, dan saya atas nama Suyoto dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Cabang Rembang mengucapkan terima kasih dan minta maaf atas kekurangannya. Kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.